Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Deva Banyo, NPM 18121-061 dari kelas A2 Akuntansi Universitas Yapis, Papua. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hasil ujian tengah semester saya dalam mata kuliah penganggaran perusahaan. Di sini ada 3 materi pembahasannya. Yang pertama ada anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, dan yang ketiga adalah anggaran biaya produksi. Di sini dapat kita lihat informasi mengenai perusahaan PT Mindstyle. PT Mindstyle itu perusahaan yang memproduksi kemeja. Sebelum kita masuk ke dalam soal terlebih dahulu, kita harus menghitung jumlah masing-masing triwulan. Lalu setelah itu mendapatkan jumlah masing-masing triwulan, kita menghitung rata-rata masing-masing triwulan. Selanjutnya diketahui harga jual kemeja di tahun 2018 adalah sebesar 250.000. Manajemen memperkirakan kenaikan harga jual sebesar 20% untuk tahun 2019 dibanding dengan harga di tahun 2018. Perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dalam menentukan perkiraan penjualannya. Kemudian untuk perkiraan penjualan PT Mindstyle membagi penjualan selama tahun 2019 ke dalam 4 triwulan. Yang pertama triwulannya 15%, kemudian triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 30%, dan triwulan keempat 30%. Jadi untuk mengetahui berapa hasilnya di tiap triwulan itu, kita kali sesuai pembagian penjualannya. Nah, di triwulan pertama sudah diketahui 15%. Jadi 237.255 dikali dengan 15%, maka hasilnya 35.663. Kemudian pembagiannya begitu terus sampai selanjutnya. Selanjutnya kita masuk di anggaran produksi. Bisa dilihat triwulan pertama penjualan barang jadi di dalam unit sebesar 35.663 dikalikan dengan harga jualnya 300.000. 300.000 dari mana? Itu yang tadi saya jelaskan. 250.000 kali 120%. Kemudian hasilnya adalah 10.698.900. Begitu seterusnya sampai triwulan keempat. Lalu hasilnya masing-masing penjualan barang jadinya di tiap triwulan kita totalkan, dan hasilnya adalah 71.326.500.000. Selanjutnya untuk menyusun anggaran produksi PT Mindstyle menggunakan 2 data berikut. Yang pertama ada persediaan barang jadi tahun 2019 adalah sebanyak 35.000 unit dan persediaan akhir di tahun 2019 adalah 25.000 unit. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam format anggaran produksi. Di sini ada penjualan unit. Pertama, untuk menghitung anggaran produksinya, masing-masing penjualan unit tiap triwulan terlebih dahulu kita masukkan totalnya 35.663 dan seterusnya sampai totalnya. Setelah itu ditambah persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini sudah dijelaskan bahwa persediaannya di tahun 2019 sebanyak 25.000 unit. Masukkanlah di total. Jadi untuk menghitung anggaran produksi itu kita memulainya dari total terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan di total 25.000. Lalu 237.755 ditambah 25.000 hasilnya 262.755.000. Lalu dikurangi persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi sebesar 35.000 unit. Kemudian kita taruh di situ 35.000, jadi 262.755.000 dikurangi dengan 35.000 hasilnya 227.755. Selanjutnya 227
1.755.000 ini dibagi dengan 4 triwulan karena kita mau menggunakan metode stabilisasi produksi. Jadi dibagi 4, itu totalnya 56.939. Selanjutnya kita sudah dapat di triwulan keempat penjualannya 71.327, kita tambah persediaan akhir 25.000, jadi 71.327 ditambah 25.000 hasilnya 96.327. Nah, untuk mengisi persediaan awal barang jadinya itu 96.377 dikurangi 56.939, maka akan ditemukan hasilnya 39.388. Selanjutnya dihitung seperti itu sampai triwulan pertama dan seterusnya. Selanjutnya berikut anggaran pemakaian bahan baku. Di sini sudah dijelaskan bahan bakunya 3, yaitu kain, benang, dan kancing. Di situ standar pemakaiannya kain 2 meter harga 50.000, benang 1 gulung harga 12.000, dan kancing 7 buah harga 20.000. Pertama kita buat formatnya terlebih dahulu. Ada jumlah produksi barang jadi, standar kebutuhan bahan baku, jumlah kebutuhan bahan baku, dan harga bahan dan total biaya. Lalu jumlah produksi barang jadi itu sama dijumlahkan, yaitu 227.755, dan standar kebutuhan barang kain 2 meter, benang 1 gulung, kancing 7 buah. Jumlah kebutuhan barang itu 227.755.000 dikali dengan 2, maka hasilnya adalah 455.510. Lalu kita mencari harganya. Harganya sudah ada untuk kain 50.000, benang 17.000, dan kancing 20.000. Untuk mencari totalnya 455.510 dikali dengan 50.000, hasilnya 22.775.500.000. Begitu seterusnya. Next kita ke anggaran tenaga kerja langsung. Nah, di sini sudah ada 3 departemen, yang itu pertama departemen pemotongan, kemudian penjahitan dan pengemasan. Di situ juga sudah ada standar jam tenaga kerja langsung dan upah kerjanya. Nah, kita langsung masuk di formatnya. Sudah terlihat 3 departemen. Masing-masing departemen ada jumlah produksinya, standar penggunaan jam kerjanya, dan upah, hingga anggaran biaya tenaga kerja masing-masing ke departemen. Di departemen pemotongan jumlah produknya 227.755, lalu jumlah tenaga kerjanya 91.102. Dari mana? Yaitu dari 227.355.000 dikali 0,4, hasilnya 91.102. Lalu kita ke upahnya. Di sini sudah dijelaskan upah per jamnya adalah 4.000. Selanjutnya anggaran biaya yang dapat dari jumlah jam tenaga kerjanya dikali dengan upah per jam. Selanjutnya kita masuk ke anggaran biaya overhead. Di sini sudah ada 3 format, departemen pemotong, penjahit, dan pengemasan. Di situ sudah ada biaya gaji, biaya penyusunan bangunan pabrik, biaya penyusunan mesin, biaya perawatan mesin, dan biaya asuransi. Lalu biaya gaji didapat dari gaji pembelian pabrik 145 juta. Dasar alokasinya 29% departemen pemotong, dan sisanya dibagi rata 2 departemen. Jadi 148 juta dikali 20% untuk departemen pemotong. Hasilnya adalah 36.250.000. Lalu untuk 2 departemen lainnya harus dikurangi. Kita masuk di anggaran biaya juta. Produksi. Ini adalah total keseluruhan. Jadi di sini ada pemakaian bahan baku, ada kain, benang, dan kancing. Kemudian jumlah kain, barang, dan kancing ditotalkan lalu mendapatkan hasilnya 58.533.035.000.
Dan kemudian biaya tenaga kerja langsung. Untuk mendapatkan subtotal biaya tenaga kerja langsung, kita jumlahkan dengan tiap-tiap departemen dan mendapatkan hasilnya 1.469.019.350. Dan yang terakhir biaya overhead pabrik. Semuanya sama. Untuk mendapatkan subtotal biaya overhead, kita jumlahkan hasil dari 3 departemen tersebut dan mendapatkan totalnya 476 juta. Lalu total biaya tahun 2019 didapat dari subtotal biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Kemudian ditotalkan jadi total biaya keseluruhan. Total biaya tahun 2019 adalah 60.478.054.350.